Dinginnya, dingin loh. Wih, beda. Rasa mau gelek-gelek lah. Udaranya kayak nyengat gitu ya. Iya. Ke hidung. Ya, AC yang iya اللي اصلا ده Jam berapa biasa buka anunya ini? Payungnya apa payung lama ya kah? Nggak tentu ya? Habis subuh. Jadi kalau misalnya kita mau lihat anunya, tungguin aja dulu lah. Nggak usah buru-buru pulang lah. Oh. Iya.
Ama siz şaka gibi bir yerden döndünüz. Kadang beda kondisi kita masuk ke masjid itu, kadang jalur ini kemarin-kemarin bisa lewatin, kadang nggak bisa. Jadi kita harus kadang kok di sini jadi tempat sholat. Jadi kita harus pintar-pintar baca-baca ini situasi. Apalagi kalau sudah mau betul-betul terlambat mau waktu sholat aja. Di Mekah lebihnya lagi tuh. Oh. Kadang Ya. dulu Pak ya. Ini satu. Ayo berjajar Pak, ini kita ngambil gambar ya. Ngambil gambar. Apa yang ambil? Ambil dulu jadi. Rapat aja. Rapat. Masuk aja. Kang. Gabung. Cukup ya? Rapat. Terlalu panjang. Oh, ada satu, dua, tiga. Amin. 1, 2. Kang, ada pengarahan Kang sedikit. Ada pengarahannya sedikit enggak? Itu tadi. Belum. Gak mau cari antrian dulu. Biar Hoirul kayak ngarahin atau enggak. Hah? Langsung sedikit. Oh, nah Hoirul. Kan tasnya sama kamu. Kapan dulu. Gimana nanti di jalan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita sehingga kita semuanya dapat berziarah kepada pemakamannya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita semuanya dapat berkumpul dengan beliau, dengan sahabat-sahabatnya beliau, dengan keluarga besar daripada beliau Rasulullah, dan juga dengan ahlul baqi. Dan sekarang kita akan masuk ke raudhah, yang mana raudhah ini adalah taman-taman surga. Jadi ma baina baiti wa mimbari raudhatan min raudhatil jannah. Jadi di antara rumah, di antara mimbar dan
rumahku itu adalah taman-taman surga. Mudah-mudahan kelak kita di surga, mudah-mudahan berkesempatan kembali untuk menyaksikan bagaimana penampakan daripada Raudhah dan keindahan-keindahan Raudhah yang insyaallah kita akan memasuki ke dalamnya. Dan salah satu tempat yang mana insyaallah tempat Raudhah ini adalah tempat yang mana mustajabah. Setiap kita meminta kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah, apapun doa-doa kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasca setelah kita berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah, kita bertawassul kepada Rasulullah, orang yang sangat mulia Allah ciptakan. Jadi kita lantas untuk mengucapkan dan bertawassul kepada beliau karena orang yang sangat mulia Allah ciptakan, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat pertolongan olehnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat berkumpul kelak bersatu, bermajlis yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi dan tentunya ketika kita berada di Raudhah, memasuki Raudhah, tentunya bahkan setiap kita masuki Masjid Nabawi, sempatkanlah kita untuk selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Itu adalah suatu bentuk daripada penghormatan kita kepada Rasulullah karena di dalamnya terdapat baginda yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan salam, selalu mengucapkan salamnya seperti apa? Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiullah. Dan adapun salam dari orang-orang terdekat kita disampaikan kepada kita, assalamualaikum ya Rasulullah dari fulan bin fulan, sebutkan namanya tidak apa-apa insyaallah. Mudah-mudahan Rasulullah juga mendengar salam kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita memperbanyak sholat di sana, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, ataupun sholat sunat yang lain seperti itu. Dan kita meminta berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah, mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan siapapun orang yang terdekat kita yang belum terpanggil, mudah-mudahan berkesempatan untuk bisa berziarah kepada Rasulullah, melaksanakan ibadah umrah dan haji, amin ya rabbal alamin. Dan apapun permasalahan yang ada dalam diri kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dimudahkan melalui keberkahan Rasulullah, melalui keberkahan Raudhah, melalui keberkahan kota Madinah, dan juga melalui keberkahan penduduk yang ada di kota Madinah ini. Karena kenapa? Orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, kebaikan di Masjid Nabawi ini, baik mengajar Al-Quran walau kana harfan wahidan, meskipun satu huruf, kita ajarkan ke orang lain, kita bersedekah, apapun yang di dalam terdapat kebaikan-kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, itu adalah seperti mujahid di jalan Allah. Di jalan Allah ini yang tidak ada di kota Mekah. Namun di antara kota Mekah dan kota Madinah tidak ada perbandingan, tidak ada yang harus dibeda-bedakan, semuanya tanah suci, tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, dan tanah haram Mekah. Jadi tentunya kita nanti baris di sana, nunggu kita masuk. Pokoknya nanti di sana itu waktunya tidak lama, bapak-bapak ya. Jadi kita pinter-pinter cari waktu. Diusahakan belengkok ke kiri, ke depan, ya. Gimana caranya kita itu bisa lama-lama di sana. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita bareng, alhamdulillah. Kalau misalnya kita tidak bersama, tidak apa-apa. Jadi nanti di situ terdapat sebuah makam. Di sana itu ada makamnya Rasulullah, ada makamnya Sayyidina Abu Bakar, dan juga ada Sayyidina Umar. Ayo sambil lalu kita berjalan. mau bilang. Ustadz mau tanya Ustadz, itu nanti kalau sholatnya itu di sela-sela misalnya tahajud atau haid itu ucapkan salam atau langsung aja gitu? Ya, karena dengar kita berangkat mau masuk Raudhah itu ya, di pintu itu nanti ada. Ya.
kita mengucapkan salam. Pas kita masuk itu kita mengucapkan salam. Sampaikan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya ashabun nabi, assalamualaikum ya amirul mukminin, seperti itu. Terus itu sebagai kita mau masuk, mudah-mudahan kita itu dianggap sebagai tamunya dan kelak kita mendapatkan syafaat diakui sebagai umatnya, seperti itu. Jadi kita seperti itu melambaikan tangan, penghormatan itu sebagai bentuk penghormatan kita sebagai umatnya kepada makhluk yang mulia, seperti itu. Jadi karena semuanya ini bentuk daripada perjuangannya Rasulullah, seperti itu. Karena memang dulunya bahkan rumahnya Rasulullah sedikit, ketak kecil ya. Bahkan ketika dalam posisi sholat, Rasulullah itu gantian dengan istrinya, dengan Siti Aisyah, seperti itu. Karena memang saking kecilnya. Cuman alhamdulillah setelah direnovasi oleh pemimpin-pemimpin setelahnya, maka menjadi luas seperti ini yang sudah kami saksikan. Nanti kalau misalnya kita sudah sholat tahajud itu kita akhiri dengan salam atau lanjut aja terus? Ya lanjut kalau ada waktu, meskipun nanti semua kita nggak bisa mendapatkan sholat sunnah semuanya itu kita di sela-sela itu berdoa. Karena khawatir kita nanti disuruh keluar sebelum kita berdoa kan. Cuman intinya yang jelas Allah itu tahu, Allah itu tahu kapan kita akan menuju ke sana dan tujuan kita ke sana kan, seperti itu. Nanti pintar-pintar karena askarnya di sana itu masya Allah. Disuruh ini. Makanya katanya kalau kita ngucapin salam gini langsung diangkut gitu, langsung suruh keluar gitu. Iya, pokoknya bilang baru datang lah istilahnya. Jadi bilang gitu. Jadi kan baru gitu. Jadid gitu. Iya. Yalah, nanti ikuti yang sekiranya ada askar kita hindari. Kita pura-pura sujud biar tidak disuruh keluar. Di sini aja. Di sini aja ya. Sambil lalu nunggu waktu kita masuk ya. Dan nanti kita masuk itu 1:30 kita sudah berkumpul di pintu gerbang masuk untuk pengantrian itu. Jadi kita gunakan meskipun waktu yang sangat pendek, nanti insya Allah Rasulullah tahu tujuan kita masuk seperti itu. Dan mudah-mudahan kebaikan kita, ibadah kita ini menjadi saksi kelak di hadapan Allah, seperti itu. Bahwasanya kita semuanya sudah melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, menjadi pengampunan dosa-dosa kita, menjadi pengampunan dosa-dosa semuanya. Di Madinah ini dulunya bukan Madinah, sebenarnya Yathrib. Diambil dari satu nama dari kaum atau dari umatnya Nabi Nuh dulu. Jadi ketika banjir bandang berlayar selama berapa tahun lebih itu ya. Karena ketika sudah banjirnya reda, kemudian berpencar para umatnya yang ada di atas kapalnya itu. Dan barang siapa yang sampai duluan ke kota ini, maka dinamai orang yang pertama sampai dengan nama tersebut. Jadi awalnya bukan Madinah, Yathrib bin Kafar. Namun ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke kota Madinah dan dakwahnya Rasulullah itu terpancar ke seluruh penjuru dunia di kota ini, makanya dinamakan dengan Madinah, itu kota Al-Munawwarah, itu yang terpancar, seperti itu, atau disebut dengan kota Nabi, seperti itu. Jadi semuanya ini berkat perjuangannya Rasulullah. Rasulullah juga dapat menyatukan orang-orang yang terpisah belah dulu antara kaum Khazraj ataupun kaum Aus, seperti itu. Bahkan kaum muhajirin yang datang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan penduduk kota Madinah ini disebut dengan kaum Ansor, itu juga bertentangan. Ketika kita melihat tentang peristiwa pasca diangkatnya khalifah setelah Rasulullah itu wafat, di kemarin ya kita sudah ke sana. Itu ada yang mengatakan
Sayyidina Umar, ada yang mengatakan Sa'ad bin Ubadah, bahkan ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kedua-duanya tidak boleh. Ini orang-orang muhajirin ini nggak pantas jadi pemimpin. Kami sebagai penduduk yang pantas jadi seorang pemimpin, seperti itu. Jadi akhirnya katanya Sayyidina Umar, saya tidak mungkin menjadi seorang pemimpin kalau di dalamnya terdapat Sayyidina Abu Bakar, karena Abu Bakar lah orang laki-laki yang pertama yang iman kepada Rasulullah. Kita sambil lalu saja. Which is, yeah, midnight 30. Tomorrow we Kalau kayak gini rame juga kan? Udah tidurnya. Astagfirullah. baru datang kan. Iya. Sudah? Nggak ada. Kelihatan. Ini aja beban dapat. Satu berarti kayak orang itu. Beban orang. Oh. Oke. Untuk banner kayaknya ini. Kelas berapa nih, Pak? Oh. Duduk aja dulu santai. Aman aja nih. Iya. Sama kayak kita sholat dulu kan. Iya. Gitu dudukan aja. Itu kayak orang tua. Oke. Ada yang batal wudu kan? Nah, Soalnya kan wudu kita sholat di dalam soalnya. Iya. Nah, Kalau ada nanti wudu dulu kan sekarang. Sekarang jangan nanti. Kalau kita dipanggil langsung. Iya. Ya mau ke toilet, kencing misalnya umpamanya buang air sekarang. Nah, kalau ada yang mau kencing, ada kecil kan. Kalau ada yang mau kalau sudah masuk antri ya, apalagi di dalam mau kencing kan, susah sudah kalau keluar nggak bakal bisa masuk lagi. Dua. Iya. Kan 14 sama kita.